terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak terbatas, tidak terduga, tidak terjangkau, dan tidak bisa kami ukur oleh ukuran kami sebagai manusia. Terlalu lebar, terlalu luas, terlalu tinggi, dan terlalu dalam. Dan kami mengucap syukur oleh karena kasih setia-Mu yang ajaib itu ya Tuhan. Sore pertama malam hari ini Tuhan, izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan bagi kehidupan kami, sebagai penuntun langkah kami, dan membuat iman kami tetap lurus, kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih Kak Ferlina. Ya. Puji Tuhan, kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah minggu hari ini. Di luar cuacanya langit kelihatan mendung, gelap, tapi tidak nampak hujan, tidak ada tanda-tanda hujan, hanya gelap. Bukan seperti gelap kalau mau ke malam atau maghrib tidak, tapi mendung. Hari ini saya mau share firman Tuhan. Saya berjudul Warrior of Christ atau Prajurit Kristus. Dan minta tolong dengan segenap kerendahan hati, HP-nya tidak untuk browsing ke sana kemari. Kalau ada pengumuman ditunda. Bersama kita buka 2 Timotius 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Sebuah ayat yang tentunya juga tidak terlalu asing bagi setiap kita. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 3 sampai 4. Saya beri nama atau sharing pada sore hari ini Warrior of Christ, Prajurit Kristus. Dan saya tertarik dengan firman Tuhan yang itu. Kita baca sama-sama 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan, supaya demikian ia berkenan kepada komandannya. Tuhan, terima kasih. Pak Rizky belum hadir, masih belum pulang dari retretnya. OTW. Biasanya ada Pak Rizky di depan sini saya merugi. Menyampaikan sesuatu. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita ini adalah prajurit dari Kristus Yesus. Setiap kita, yang Anda dan saya adalah prajurit dari Kristus Yesus. Karena itu saya sebut sebagai Warrior of Christ. Warrior itu prajurit. Ada hal-hal tertentu yang berbeda yang dilakukan oleh seorang prajurit oleh tentara. Ketika saya berangkat kerja dari rumah saya daerah Menganti menuju ke Kutisari, saya sering melewati Gunung Sari. Jalan Gunung Sari itu ada, kalau kalian tahu, semua kita tahu ada namanya pangkalan militer disebut Kodam. Kodam 5 Brawijaya. Setiap pagi itu prajurit berbaris, tentara-tentara itu berbaris sambil nyanyi. Bahkan kadang-kadang kalau saya pulang agak siang, jam 2, itu saya lewat Gunung Sari, juga tetap melihat mereka. Bahkan ketika siang, kalau pagi pakai kaos biasa, ya kan, pakai kaos doreng-doreng itu. Tapi ketika siang mereka ganti bawa senjata, dipanggul siang panas. Dan di tengah-tengah terik matahari yang panas itu, mereka tetap semangat, mereka tetap bernyanyi, dan untuk menghilangkan capeknya tentara itu mesti
Kalau baris sambil nyanyi. Ya tentu nyanyian lagu mereka yang mungkin kita tidak tahu apa. Dan mereka terus sekalipun panas mereka nggak mengeluh, tidak berhenti dulu alias dawet tidak, tapi terus jalan. Kalau pagi pun juga begitu, mungkin ada orang yang lihat, orang yang sinis yang ngomong atau apapun, mereka nggak ada masalah, tetap jalan aja. Itu adalah prajurit. Dan hari ini kita akan belajar karakter prajurit Kristus. Yang pertama, saya tidak akan lama-lama. Yang pertama, ingat baik-baik. Poin pertama, kalau ada catatan boleh dicatat atau dicatat di HP Anda silakan. Bahwa yang pertama, prajurit Kristus siap ditempatkan dimanapun Tuhan taruh. Sekali lagi, prajurit Kristus siap untuk ditempatkan dimanapun Tuhan menaruh kita. Dimanapun Tuhan menaruh kita, kita adalah prajuritnya Kristus. Kita adalah perwakilannya kerajaan surga. Mungkin itu di sekolahmu, mungkin di tempat pekerjaanmu, mungkin di kampus kalau yang masih kuliah. Di sekolah pun kita adalah prajuritnya Kristus. Kita menjadi seorang yang membawa nama Kristus bagi kita di sekolah kita. Bahkan ketika kita ada di pekerjaan kita nggak cuma sekedar cari uang. Kalau sekolah nggak cuma sekedar cari nilai. Kalau kita cuma seperti itu, nggak ada bedanya dengan yang lain. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Punya pola pikir yang berbeda. Dan ketika kita sebagai prajurit Kristus ada di tempat kerja, kita menjadi seorang yang jujur, kita menjadi seorang yang berkata yang benar, kita menjadi seorang yang siap untuk melakukan apa yang firman Tuhan sudah tuliskan. Dan kita nggak menyimpang. Yang di sekolah pun juga demikian. Kita nggak membantah apa yang disampaikan oleh guru kita. Kita nggak melakukan apa yang membuat kerugian bagi kita sebagai pelajar. Demikian juga yang di kampus. Ada tugas kerjakan, ada sesuatu hal yang baik lakukan. Dan tentu saja kalau ada kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan cara apapun juga, sampaikan. Sekalipun mungkin dengan cara keteladanan hidup, sekalipun dengan cara mengucapkan atau tulisan atau apapun, jangan takut. Prajuritnya Kristus harus siap menunjukkan bahwa ya, saya adalah pengikut Kristus. Amin. Betapa seringkali kita jadi pengikut Kristus nggak berani, sembunyi. Ditanya, kamu imanmu apa? Cuma ketawa-ketawa. Tapi belajar menyadari bahwa Tuhan itu menempatkan kalian dimanapun sekarang ini, di posisi kita sehari-hari. Bukan hari Minggu ini. Kalau hari Minggu ini kita ada di gereja, kita mungkin masih kelihatan sinar kita, tapi ketika di tempat sehari-hari, munculkan dirimu sebagai pengikut Kristus yang indah, yang benar, yang berkenan. Hari-hari ini ada begitu banyak berita-berita, kalau didengar itu, dilihat itu rasanya kok nggak enak. Beberapa waktu yang lalu, kalau mengikuti beberapa hari yang lalu, belum seminggu terungkap ada seorang gadis dari salah satu kampus swasta terkenal di Surabaya. Ditemukan mati di mana? Ada yang tahu? Di sebuah koper. Bukan, enggak. Kabarnya tidak dimutilasi, memang enggak dipotong-potong. Tapi di dalam perjalanan naik mobil, cewek ini masih muda sekali, umurnya 25 kalau nggak salah. Ditutup mulutnya, dibekap mulutnya, dicekik, dan kemudian dibuang sama cowok ini, pria ini yang katanya guru les musiknya. Ditaruh di koper, dibuang, dijual di Mojokerto, dan ditemukan 1 bulan kemudian, beberapa hari lalu. Kok ya tega? Dan tentu yang perempuan ya, dia seimbang dengan kita, nggak tahu yang laki-laki. Jaga pergaulanmu. Jangan bergaul dengan orang yang salah. Tunjukkan kita sebagai pengikut Kristus. Memang yang pelakunya pasti salah, namanya pelaku pembunuhan. Tapi saya sampaikan buat semua kita, jaga dirimu. Jangan sampai salah dalam melangkah. Jangan sampai salah dalam bergaul. Jaga tubuhmu, jaga sikapmu, jaga dirimu.
Sebab dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita ini adalah prajuritnya Kristus. Kita ini adalah perwakilan kerajaan surga. Saya kalau diminta mendoakan orang yang baru masuk kerja, saya selalu sebutkan bahwa Anda ditempatkan bukan cuma untuk cari uang, tapi menjadi perwakilan kerajaan surga. Di situ yang Tuhan Yesus tempatkan, di situ yang Tuhan tempatkan. Enggak selalu tempatnya enak, enggak selalu di tempat yang ber-AC. Mungkin ada yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mungkin ada yang bekerja sebagai kuli, orang jualan keliling. Di situ Tuhan tempatkan. Apapun. Kalau kita cuma sekedar cari uang, kita akan kecewa. Nanti konflik dengan teman, konflik dengan teman sekerja, dengan ini, atau bahkan mungkin malas-malasan datang. Alah, pokoknya aku akan dibayar, pokoknya saya akan dibayar. Dan akhirnya kehidupan kita biasa-biasa saja. Hari ini, poin pertama, jadilah prajurit yang siap ditempatkan oleh Tuhan, dimanapun berada. Seorang prajurit, kalau diomongin komandannya, tidak ada kata lain selain kata siap. Dia tidak ada namanya mengkoreksi. Sebentar, komandan, salah komandan, tidak lagi. Siap, kerjakan, siap laksanakan. Kalau bertanya, siap izin bertanya, dan sebagainya. Tuhan akan percayakan dimanapun, di tempat kerjamu, di tempat sekolahmu, di kampusmu, bahkan di lingkungan tempat tinggal kita. Adakah kita menjadi pribadi yang mewakili kerajaan Allah? Atau kita hanya sama dengan orang-orang yang lainnya biasa-biasa saja? Kerja datang terlambat, kerja salah-salah, ya kerja pokoknya dibayar dan sebagainya. Kadang masuk, kadang tidak. Atau bahkan mungkin kalau kita cuma jadi orang yang ngomongnya sembarangan, hati-hati. Pertanggungjawaban kita nantinya tidak akan mudah. Seorang prajurit Kristus takut akan Tuhan. Anda tahu arti kata takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan dengan cinta Tuhan beda. Kita semua cinta Tuhan pasti dengan datang ibadah setiap minggu. Mungkin juga kita berdoa setiap hari baca firman Tuhan. Tapi takut akan Tuhan, kita semua mestinya menjauhi kejahatan. Ada banyak orang mengasihi Tuhan, ada banyak orang mencintai Tuhan, tapi ternyata ada banyak orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan ngomong takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kita menghindar dari sesuatu yang salah. Tapi kalau ternyata bahasa kita kasar pada orang lain, perlakuan kita kasar pada orang lain, kita sembunyi-sembunyi di ruangan hanya untuk menikmati sesuatu yang salah, hati-hati. Miliki hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Kita mengakui bahwa ada Tuhan di sekitar kita, walaupun situasinya sepi, dan kita tidak akan berani berbuat sesuatu yang salah. Tidak akan berani chatting yang jelek-jelek, yang salah-salah, komentar yang kotor-kotor. Bahkan maaf ya, saya izin ngomong di sini. Kalau mungkin kata-katamu seperti yang lain, ada kata-kata kayak anjir, anjay, dan sebagainya, nggak ada gunanya kamu ibadah hari ini. Hilangkan kata-kata seperti itu. Dan kata-kata seperti itu sekarang sedang dianggap itu adalah kata-kata yang gak layak diucapkan, apalagi kita sebagai anak Tuhan. Hindari dalam pergaulanmu kata-kata seperti itu. Anjir, anjay, apalagi nyebut langsung nama hewan. Hati-hati. Kita para prajurit Kristus yang siap untuk Tuhan tempatkan dimanapun berada. Enggak suka memberontak, enggak suka membantah, tapi berkata siap Tuhan. Dimanapun kau bawa aku siap untuk ikuti apapun yang kau percaya. Sekalipun di tempat yang enggak menyenangkan, belajar untuk setia. Sekalipun di tempat yang situasi yang enggak enak, belajar untuk setia. Satu kali Tuhan akan bawa kita naik kelas demi kelas. Pertama, setia dimanapun Tuhan percayakan. Uangnya sedikit, tidak ada masalah. Enggak ada uang pun tetap berjalan, bahkan tetap semangat. Saya dan Pak Rizky belajar dari seorang pembina kami, yaitu ketua kami, Pak Imam. Pak Imam itu jadi satu kali bisa bina lagi kemarin. Pak Imam ketua untuk gereja kami se-Jawa Timur. Kami meneladani apa?
dalam pelayanan beliau, dimanapun dia diundang, dia setia untuk hadir tanpa banyak perhitungan. Bahkan ngomong, kalau saya di desa-desa, kalau saya kasih persembahan kasih, bukan cuma itu, beliau siap hadir naik motor, sekalipun tempatnya jauh. Beliau tinggal di Terawas yang kita lihat bulan yang lalu, tapi undangannya sampai ke Nganjuk, Tulungagung, Blitar. Bahkan sempat saya lihat di Facebook kemarin, berapa yang lalu diundang di mana? Di Sumeneb, Madura. Dan dia naik motor. Terus saya ingat tahun yang lalu, bulan Oktober ada sidang sinode gereja kita ini. Di mana? Di Lembang. Lembang itu mana? Bandung masih luar kota lagi. Yang peserta yang lain naik kereta api, dia naik motor. Bahkan 2 minggu lalu harus pelayanan di Jawa Tengah, di Temanggung sama Pati. Naik motor juga. Saya lihat, waduh, orang ini luar biasa. Saya belum tentu bisa seperti dia. Kalau pelayanannya oke, tapi kalau saya harus naik motor kayak gitu, saya belum tentu bisa. Beliau setia mengerjakan dimanapun. Hari ini kalau Tuhan tempatkan dimanapun Tuhan percayakan kita, lakukan dengan segera. Di situ kita memunculkan sebagai prajurit Kristus, kita memunculkan sebagai terang Kristus, sebagai perwakilan kerajaan surga. Poin yang kedua, prajurit Kristus tidak akan mundur sedikit pun sekalipun situasi tidak menyenangkan. Poin pertama, prajurit Kristus siap ditempatkan oleh Tuhan dimanapun dipercayakan. Tidak ada kata lain dengan siap komandan. Poin yang kedua, prajurit Kristus gak akan mundur sedikit pun sekalipun situasi tidak menyenangkan. Dia tidak akan mundur dalam pelayanan sekalipun ketika di pelayanan itu menghadapi situasi yang gak menyenangkan. Sekalipun di pelayanan itu rasanya gak enak, sekalipun di pelayanan itu rasanya disalah mengerti, dia gak akan mundur karena dia melihat Kristus. Gak lihat yang sana, gak lihat orang yang ngomong ini A, B, C, D. Dia tetap kerjakan. Dia gak akan terpengaruh dengan orang apapun juga yang ngomong apa. Dimanapun Tuhan percayakan dia. Pasti kita ini dimanapun, di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, dimanapun, bahkan di pelayanan, pasti ada orang yang gak suka dengan kita. Pasti. Tapi ketika kita berjalan dalam terang Kristus, kita gak akan mundur. Saya tetap ikut Tuhan. Saya tetap memandang kepada Tuhan. Saya gak akan mundur sedikit pun. Saya gak akan mundur dalam pelayanan. Ketika Tuhan menempatkan saya sebagai seorang pengajar, sebagai guru, saya tahu bahwa saya tidak hanya akan cari uang. Guru itu cari uang berapa sih? Tidak ada guru yang kaya itu. Ya mungkin kalau dia ada usaha yang lain, tapi guru itu uangnya tidak banyak. Apalagi guru swasta, uangnya tergantung kebijakan dan yayasan. Ketika saya mengajar pertama kali, gaji saya 400 ribu. Itu gaji, bukan honor. Honor kan kalau dihitung per jam, itu langsung per bulan 400. Dan Anda tahu, ketika saya diterima jadi guru, saya sudah mulai mendedikasikan hidup saya bahwa Tuhan, di sini saya mau melayani Engkau. Kepada siapapun Engkau utus saya melayani Engkau, saya siap. Dan setiap tahun, di kelas berapapun saya mengajar. Waktu itu saya masih mengajar SD. Kadang kelas pertama kelas 5, kemudian pernah kelas 6, kemudian kelas 4. Di setiap jenjang itu, setiap kelas, setiap tahun, Tuhan mesti tunjukkan bantu anak ini. Karena di setiap tahun masih ada anak-anak yang kurang mampu ekonominya. Bayar uang sekolah aja pas-pasan. Apalagi kalau sekolah itu bukan cuma SPP. Swasta masih ada SPP. Tidak hanya SPP, tapi ada lagi uang kegiatan tahunan. Terus ditambah lagi kalau ada retreat, beda lagi uangnya. Ditambah kalau uang buku, kan buku harus di luar SPP. Setiap tahun pasti Tuhan tunjukkan bantu anak itu. Satu kali ada anak namanya Johan, bapaknya cuma tukang ini ikut di studio foto, cuci cetak foto, bagian mencetak foto-foto. Dan juga kalau malam kadang-kadang jual STNG, tapi tidak mesti. Untuk SPP sehari-hari tidak cukup. Untuk SPP, untuk kebutuhan sehari-hari aja tidak cukup, apalagi SPP.
Dan itu pun sudah minta keringanan. Tambah lagi harus uang buku, uang tahunan bisa. Dan Tuhan bawa saya itu, kamu bantu. Saya bantu sebisa saya. Dengan uang yang tidak banyak. Gaji pertama 400.000, 2 tahun kemudian naik, itu pun cuma 600.000. Naiknya sedikit. Tapi dari uang yang tidak banyak itu, saya bantu anaknya. Saya kasih uang, ayo nyicil beli buku. LKS saja, kalau buku paket nggak ada, ayo beli LKS. Ini uangnya, dan saya bantu. Bukan cuma satu ini, tapi ketika dia naik kelas, Tuhan bawa di anak yang tahun berikutnya ada lagi anak yang lain. Dan Tuhan bawa, kamu sekarang ganti berkati anak yang ini. Nggak bisa bayar uang kegiatan tahunan, uang kegiatan tahunan 300.000. Ayo nyicil 50.000 atau 100.000. Saya mau kerjakan bagian saya dengan benar. Sampai setiap tahun ada saja. Sampai hari ini pun juga, ketika saya mengajar di sekolah lain, tetap Tuhan berkati. Dan satu kali, di tengah situasi saya membantu anak ini, ketahuan sama guru lain. Dan ketika dalam rapat guru, ada guru yang berkata, Pak Oki, kan anak yang saya bantu ini naik kelas. Sebelumnya kelas 4, kemudian ketika naik kelas 5, kena ke guru yang kelas 5 berkata, guru kelas 5 berkata, Pak Oki, saya tidak mau kalau dia naik kelas 5 itu bayari dia, bantu dia seperti Anda dulu bayari dia. Ya saya ngomong, tidak ada masalah. Nggak ada yang minta untuk bantu. Nggak dibantu ya, nggak mau bantu, nggak mau. Saya mau kerjakan. Saya nggak mundur dalam pelayanan dan melayani Tuhan apapun. Hari ini kalau menghadapi situasi apa, diomongi oleh teman-teman sepelayanan, diomongi oleh teman-teman sekerja, apalagi tentang iman kita, jangan mundur sedikit pun. Amin. Kalau kalian tahu permainan catur, siapa yang tahu permainan catur? Ada berbagai buah, ada berbagai item bagian-bagian permainan caturnya. Ya kami nyebutnya buah-buah, atau ada yang benteng, ada ster dan raja dan sebagainya. Tapi ada satu bidang atau satu buah yang dia berjalannya itu hanya 1 langkah, paling banyak 2 langkah. Tapi sekalipun 1 langkah, dia hanya bisa maju, tidak bisa mundur. Kalau buah yang lain bisa geser, bisa mundur, bisa maju, bisa bergerak ke sana kemari. Tapi hanya 1 buah ini, kecil. Apa namanya? Pion. Benar. Pion ada di depan, kecil. Tapi dia adalah yang menjaga pertahanan. Dia hanya cuma bisa maju 1. Tapi sekalipun 1 itu, dia tak pernah mundur. Kalau yang lain, benteng, kuda dan sebagainya, bisa bergerak kemana-mana, bisa maju. Kalau terancam mundur lagi, tidak ada istilah pion untuk mundur. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi tantangan, halangan, rintangan yang tak mudah, tetap maju sekalipun selangkah. Amin. Kalau sulit, berhenti dulu, tapi jangan pernah mundur. Aku diomong kayak gini Pak, dalam pelayananku sama orang ini ngomongnya aku kayak gini. Gak usah dilurus, pandang dulu. Dan sanggup menyediakan yang terbaik, pembelaan bagi kita yang gak terbantahkan, yang gak bisa dibayangkan. Dia sanggup membela. Satu kali ada seorang muda yang datang pada Tuhan Yesus, dan kita tahu kisah ini. Dia berkata, Guru, aku mau untuk engkau. Dan Tuhan Yesus ngetes, kamu sudah melakukan apa? Sudah melakukan ABCD. Sudah menghormati orang tua aku beribadah kepada Tuhan dan sebagainya. Tuhan cuma ngomong, jual hartamu untuk sikit lagi. Dan firman Tuhan berkata, lalu orang muda itu sedih karena banyak hartanya. Dan dia meninggalkan Yesus. Dia mundur karena dia masih jatuh cinta terikat pada hari ini. Jangan pernah mundur dari perjalanan iman kita pada Tuhan Yesus. Sekalipun situasi gak mudah. Kalau aku ikut Tuhan gak mudah dapat pacar Pak. Karena ikut Tuhan gak mudah dapat pekerjaan. Bisa jadi demikian. Dengan kesetiaanmu pada Tuhan,
akan ada berkat demi berkat yang tak terduga. Perjalanan dengan Tuhan itu misteri. Misteri itu apa? Ketika kita mengikut Dia, kita nggak ngerti apa yang di depan. Ternyata ada berkat-berkat tersembunyi yang kita dapatkan. Tapi seringkali kita bingungnya tahu di depan, bingungnya ngerti di depan. Kalau bisa saya ada mendapatkan berkat yang terbaik di depan saya, tapi nggak mau jalan prosesnya. Prajurit Kristus gak akan pernah mundur sedikit pun selangkah. Amin. Poin yang ketiga yang terakhir. Sekali lagi, yang pertama, prajurit Kristus siap ditempatkan dimanapun Tuhan percayakan. Dia hanya bisa berkata siap. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika memanggil murid-muridnya, ikut aku. Yang lain berkata, siap. Aku jadikan penjala manusia. Dan seringkali ketika kita membaca cerita Yesus memanggil muridnya, responnya apa? Mereka meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti. Kemudian poin yang kedua, prajurit Kristus tidak akan mundur sedikit pun, sejengkal pun, selangkah pun, dan mengikuti Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir, yang tak menyenangkan, prajurit Kristus siap menderita. Firman Tuhan berkata 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ada kata ikutlah menderita, karena Yesus Kristus menderita. Kita pun juga di situ. Bahkan di dalam satu bagian firman Tuhan dikatakan, seorang pengikut Kristus wajib menderita aniaya. Kita kata wajib. Kalau kita masih belum menderita dalam perjalanan kita ke Tuhan Yesus, berarti masih belum. Tingkatkan lagi iman kita sampai kita menderita karena iman kita pada Kristus. Firman Tuhan berkata, ikutlah menderita. Artinya ketika kita mengikut Kristus, siap mau tidak mau kita menghadapi penderitaan. Dan penderitaan bukan sesuatu yang asing bagi kita. Kita pasti ngalami, kita pasti siap atau tidak siap, kita pasti harus menghadapinya. Enggak perlu pilih-pilih, enggak perlu tunggu waktunya, satu kali kita akan mengalami. Nah, di balik penderitaan kita akan menikmati bahwa iman kita didewasakan, dan tentu saja Tuhan akan menyediakan mujizat-mujizat yang terbaik. Tapi kita mengalami namanya ikutlah menderita. Ketika 2020 COVID datang di Indonesia, menyebar di Indonesia, semua orang menolak COVID. Oh, Tuhan tidak akan kena COVID. Bahkan di RCTI setiap minggu jam 8:30 atau jam 9, saya lupa, ada tayangan dari salah satu gereja pendeta terkenal di Indonesia. Bulan Maret 2020 menolak COVID. Dia mau dapat doa. Dia baik menolak Indonesia tidak masuk COVID. Bahkan anak-anak Tuhan tidak akan terkena COVID yang dia sampaikan. Tapi nyatanya satu persatu pendeta meninggal kena COVID. Ada meninggal, memang ada yang tidak meninggal, tapi juga tetap terkena COVID. Dan salah satunya, saya juga sempat Tuhan lihat berita-berita kena COVID. Semua kita kan nggak ingin kena. Saya juga Tuhan kalau boleh saya kena. Akhirnya saya kena COVID. Dan saya mengucap syukur ketika saya kena COVID. Hampir kurang lebih 2 minggu saya ada di rumah sakit. Di situ saya mengalami satu demi satu, proses demi proses yang saya alami. Di tengah kiri kanan saya orang yang mereka ibadahnya kental, kuat di dalam iman mereka. Pagi jam 5 saya mandi, udah di tempat tidur yang sudah disediakan masing-masing. Saya nyanyi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Sebelum mereka sembahyang subuh, saya memuji Tuhan. Hasil nggak perlu lama-lama. Hari keempat, infus dilepas dari saya. Walaupun belum boleh keluar dari ruang isolasi, infus dilepas. Saya nggak perlu pakai infus. Jadi di rumah sakit itu di ruangan isolasi, saya bebas ngapa-ngapain. Ke kamar mandi nggak kesulitan, ganti baju pun ya nggak sulit-sulit. Anda yang pernah dirawat di rumah sakit, opname, terus diinfus, pasti pernah ngalamin loh.
Yang namanya ganti baju aja kesulitan, harus mengeluarkan tangan di mana-mana. Hari Pak dokter ngomong, Anda nggak perlu direbus lagi. Saya bebas. Ke kamar mandi ya aman, ganti baju ya aman. Sebelumnya kamar mandi harus bawa infus, bawa tongkat yang ada gantungan infusnya. Tidur pun ya aman. Cuma jalani perawatan saja. Habis sementara yang lain masih harus kesana kemari, gotong infus, masih harus diperiksa sana sini. Tuhan mengadakan kemudian. Apa-apa kena COVID, tidak apa-apa. Bahkan saya 2 kali tahun yang lalu kena lagi. Di situ proses Tuhan itu. Kita tidak menolak penderitaan, tapi kita juga tidak menantang. Tapi ketika kita mengalami, ada sesuatu di balik yang membuat kita kuat. Amin. Saya tutup dengan satu cerita, supaya saya tidak terlalu berlama-lama. Hari-hari ini, kalau kalian mengikuti berita, saya nggak tahu anak-anak Tuhan di sini, anak-anak muda sering mengikuti perkembangan berita, enggak? Atau hanya sekedar mengikuti berita konser tiket Coldplay yang harganya belasan juta, padahal masih beberapa bulan lagi main. Di Korea Utara, kehidupan kekristenan tidak selancar hari, tidak selancar kehidupan kita saat ini. Di Korea Utara, untuk menjadi Kristen itu memerlukan penderitaan yang luar biasa. Dan itu terjadi bukan tahun 80, 90-an seperti terjadi di Cina puluhan tahun yang lalu. Tapi hari ini di tahun 2023, siapa presidennya Korea Utara? Yang gemuk, badannya pipinya kayak Pak Ko itu, Kim Jong Un, ya. Dia membuat peraturan tidak boleh ada agama Kristen di Korea Utara. Bukan Korea Selatan yang terkenal dengan K-pop-nya itu, Korea Utara. Ada banyak aturan. Pertama, tidak boleh orang itu telepon ke luar negeri, tidak boleh lihat televisi, tidak boleh menyaksikan tayangan K-pop. Tapi di antara aturan itu, salah satunya tidak boleh beragama Kristen dan punya Alkitab. Kalau sampai ada orang Kristen ketahuan dia seorang beriman Kristen, beriman pada Yesus, dia akan masuk ke dalam camp untuk kerja paksa. Satu kali diadakan rahasia, diadakan pemeriksaan mendadak. Di satu rumah didapati satu keluarga, suami istri punya anak masih umur 2 tahun. Tentara masuk ke rumah ini dan didapati bahwa keluarga ini punya Alkitab. Ini berita masih baru-baru aja, baru minggu lalu. Polisi masuk ke dalam rumah ini dan didapati ada Alkitab. Akhirnya apa? Suami istri ini dibawa untuk dihukum mati. Hukumannya mati hanya karena ketahuan punya Alkitab. Bukan cuma itu saja, bukan cuma suami istri ini dihukum mati, tapi anak yang masih umur 2 tahun dia dihukum oleh pemerintah penjara seumur hidup. Karena masih kecil nggak dihukum mati, tapi penjara seumur hidup. Bayangkan umur 2 tahun yang bicara aja mungkin masih belepotan, hanya karena ketahuan punya Alkitab. Anak kecil ini harus menanggung penderitaan, harus dibawa ke dalam tahanan untuk mengalami penjara seumur hidup. Hari ini kita diberi kebebasan untuk beribadah sampai hari. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya karena ribut, hanya karena masalah pacaran, masalah uang atau apapun dan sebagainya lalu tinggalkan Tuhan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kehidupan kita di sini masih dulu pada Korea Utara yang sampai hari ini situasi-situasi itu terjadi. Mengerikan sekali. Saya tidak tahu bagaimana mereka harus mempertahankan diri sebagai pengikut Kristus. Tentunya tidak mudah. 3 poin saya sampaikan. Yang pertama, siap untuk Tuhan tempatkan dimanapun berada. Ketika Tuhan tempatkan Anda di sebuah pekerjaan yang kelihatannya rendah, kelihatannya terasing, kelihatannya tidak ada apa-apa, di situ Tuhan mau untuk menempatkanmu sebagai perwakilan kerajaan surga. Atau di sekolah, ada di kampus. Jangan cuma asal belajar, asal sekolah,
jadikan kesempatan untuk meraih jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Saya sampai hari ini juga tidak berhenti untuk mencari jiwa. Tahun ini usia pernikahan kami minggu depan ini masuk 12 tahun. Bulan Juli saya menghitung usia pelayanan saya 28 tahun kalau dihitung sejak 95. Tapi saya tidak mau kehilangan semangat untuk melayani Tuhan. Saya tetap mengincar. Dan hari-hari ini ada beberapa anak muda yang mau untuk kami layani. Setiap Sabtu pagi saya sampai bikin komsel untuk mewadahi mereka. Satu anak SD kelas 2, kemudian 2 anak SMP kelas 9, laki-laki dan perempuan, tapi kembar dari Bekasi, yang satu dari Sidoarjo. Saya layani mereka firman Tuhan untuk bertumbuh dalam Tuhan. Dan setiap hari mereka baca firman Tuhan, setiap hari mereka bersedia untuk siaran firman Tuhan. Masih SD kelas 2. Saya tidak kehilangan semangat terus mencari Tuhan. Yang pertama, Tuhan tempatkan setiap kita dimanapun, dan tidak ada kata lain selain kata siap. Yang kedua, prajurit Kristus tidak akan mundur sedikit pun, sejengkal pun, selangkah pun kalau menghadapi masalah. Amin. Jangan mundur hanya karena masalah uang, jangan mundur hanya karena masalah pacaran, jangan mundur hanya karena masalah konflik gesekan. Pandang Kristus. Saya melayani Tuhan, gak ngurus omongan orang-orang di sisi kiri kanan. Dan yang terakhir, prajurit Kristus siap untuk menderita. Siap untuk menderita. Sekalipun situasimu tidak menyenangkan, kamu tetap mau ikut Kristus. Siap menderita karena iman Kristus. Dan satu kali, percayalah, dalamnya berkat mujizat pemeliharaan Tuhan akan kita nikmati dan alami tanpa terduga, tanpa terbatas. Amin. Mari kita tutup mata, tapi satu hati dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami terima, firman-Mu sudah kami nikmati. Hari ini Tuhan, kami mau komitmen sebagai pengikut Kristus. Ampuni kalau selama ini kami jadi orang Kristen yang asal-asalan, asal datang ke tempat kerja, asal datang ke sekolah, asal datang ke gereja. Di hari ini Tuhan, kami mau jadi prajurit Kristus yang siap untuk Engkau tempatkan dimanapun Engkau percayakan kami hari ini. Di studi kami, di tempat kerja kami, di pelayanan kami, dimanapun Tuhan, kami boleh memunculkan terang itu. Dan Tuhan, kami juga tidak mundur Tuhan karena tekanan, masalah, konflik apapun. Kami tetap mau maju, sekalipun maju itu hanya selangkah demi selangkah. Dan yang ketiga, kalau penderitaan kami alami karena iman Kristus, kami siap Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami itu. Engkau yang memberikan kemampuan, Engkau memberikan kesabaran. Dan kiranya sepenuh-penuhnya Tuhan, kami siap memiliki mental sebagai prajurit Kristus. Anak-anakmu di sini, yang di GKKI Gideon, yang hari ini mendengarkan firman-Mu di sini, maupun yang mendengarkan firman-Mu satu kali melalui tayangan YouTube yang direkam, atau siapapun juga, kami adalah prajurit Kristus, warrior of Christ, yang tidak akan mundur iman kami, tapi kami memandang Kristus, dan kami tetap setia sampai garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Romina. Berkati firman Tuhan, amin. Siap menjadi prajurit